Perkenalkan, nama saya Nicholas Manuel Ginting. NIM saya 2202083. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Di sini saya akan membuat video UTS Pendidikan Agama Kristen. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah saya pahami dan saya pelajari dari pendidikan agama Kristen. Dan di sini saya berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin. Tetapi di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pahami saja. Materi yang pertama yaitu tentang Yesus Kristus. Pada 1 Roma 10 ayat 9 tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah Allah dan telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka dalam konteks ini kita mengetahui bahwa keselamatan itu kita dapat atau kita peroleh dengan cara kita mengaku bahwa dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Dia adalah Tuhan. Di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan atau mengatakan bahwa jika kamu beragama Kristen, kamu akan masuk surga. Di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16, jelas mengatakan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh atau memperoleh hidup kekal. Dan juga ada sebuah pertanyaan, apakah kita perlu ke gereja? Lagi pula atau kita juga sudah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, jadi sudah pasti dong kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu buat apa kita ke gereja? Gunanya buat apa? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, jadi karena kita sudah percaya dan pasti itu kita otomatis sudah masuk ke dalam golongan orang-orang baru yang dahulunya adalah orang lama dan sekarang diciptakan baru. Dan itulah gaya hidup baru kita. Bagaimana kita rajin beribadah, bagaimana kita rajin berdoa, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita melayani, dan lain sebagainya. Lalu materi selanjutnya itu berjudul Marketplace Ministry. Yang saya pahami dari materi tersebut adalah jadi intinya Tuhan itu sangat menghargai pekerjaan. Dan kerja itu bukanlah suatu kutukan ataupun hukuman dari dosa, melainkan kerja memang sudah dari awal Tuhan lakukan, dan Tuhan pun sampai sekarang mungkin masih bekerja. Jadi intinya itu kita harus menghargai pekerjaan. Jangan kita menganggap bahwa kerja adalah sebuah beban, karena kerja merupakan salah satu bagian dari hidup kita. Lalu selanjutnya yaitu adalah materi tentang ilustrasi roda. Jadi poin atau inti yang saya dapat dari materi tersebut adalah, jadi ilustrasi roda menjelaskan bahwa roda memiliki poros atau pusat atau sumber tenaga. Jari-jari itu adalah penyalur tenaganya, dan lingkup luar yang bersentuhan dengan tanah atau jalan. Lalu konsep tersebut juga dipraktekkan dalam agama Kristen, yaitu Tuhan sebagai pusatnya atau sumber hidup, dan di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu ada doa atau firman Tuhan, persekutuan, dan kesaksian. Hal tersebut ibaratkan tuh jari-jarinya, yaitu penyalur tenaga. Lalu yang terakhir ada ketaatan. Ada ketaatan yang digambarkan sebagai roda bagian luar, karena roda bagian luar itu bergerak mengikuti poros atau pusat, yaitu seperti kita mengikuti Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah dari ketiga materi tersebut adalah yang pertama materi tentang Yesus Kristus,
Kesimpulannya adalah yang pertama, eh, kita masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga bukan karena kita beragama Kristen, tetapi karena kita sudah mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan janganlah kita mentang-mentang kita sudah mengakui Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan, tapi kita malah meninggalkan ibadah. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut, karena dengan kita beribadah dan kita melakukan persekutuan dan sebagainya, kita akan jadi mengetahui firman-firman Tuhan, dan juga apa yang dilarang oleh Tuhan, dan segala informasi mengenai ajaran Tuhan. Dan ini juga berhubungan dengan ilustrasi roda, itu Tuhan sebagai pusat dan jari-jarinya merupakan firman atau penyalur tenaga. Jadi penyalur tenaga agar kita bisa berputar mengikuti pergerakan pusat, yaitu pergerakan Allah. Lalu pada marketplace ministry juga berhubungan dengan ilustrasi roda, yaitu adalah Tuhan sangat menghargai pekerjaan, dan dia sangat gemar bekerja. Pada ilustrasi roda dikatakan yakni bahwa Tuhan adalah pusat atau porosnya yang merupakan sumber tenaga. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan sangat gemar bekerja, yaitu Tuhan berputar agar kita bisa bergerak, bisa menggerakkan kita, agar dia bisa menggerakkan kita, dan agar kita bisa berjalan dengan beraturan dan berjalan dengan semestinya. Sekian dari video saya. Maaf jika apabila kata-kata saya belepetan atau banyak yang typo di mulut saya, dan juga maaf jika video ini terlalu pendek, dikarenakan sebelumnya saya sudah mengetek video ini, sudah membuat video ini sebanyak dua kali, dan itu durasinya itu 30 menit, dan yang kedua itu durasinya sekitar 20 menitan, sekitar 15 menitan. Nah, itu videonya itu tidak terupload. Saya juga tidak tahu, mungkin karena dari penyimpanan HP saya tidak cukup. Jadi mohon maaf, video ini hanya berdurasi sekitar 7 menitan. Mohon maaf. Sekian, terima kasih.